Dengan Edo dari GetNotes, di sini kita akan melihat bagaimana kita menggunakan parameter di Revit Family untuk tahap yang lebih lanjut. Jadi di sini ada beberapa parameter ya. Yang paling basic adalah di sini kita bisa mengontrol lebar tangga ya atau ladder. Terus juga di sini kita bisa mengontrol tingginya. Jadi kalau kita lihat di family type ya, di sini misalnya saya ganti tingginya jadi 5000, nanti dia akan mengikuti di sini juga. Terus di sini juga lebarnya misalnya jadi 800 ya atau 600 lah, saya kecilkan. Ini dia juga akan mengecil. Nah, sekarang saya mau ngitung jumlah anak tangga ini. Ya, jadi di sini saya mau bikin anak tangga yang jumlahnya akan mengikuti jarak tingginya ini. Nah, saya buat dua work plane ya, jadi reference plane ini yang pertama untuk anak tangga yang paling bawah, dan ini adalah anak tangga yang paling atas. Nah, untuk jumlahnya sendiri saya membuat satu formula ya, di sini ada parameter. Jadi di sini ada parameter baru, yang ini adalah parameter untuk type, dan tipenya adalah integer atau bilangan bulat. Karena kalau array itu jumlah array-nya itu harus bilangan bulat. Jadi kita nggak bisa pakai angka desimal. Nah, jadi rumusnya adalah ya ini tinggi dari, oke saya bahkan di sini ya, tinggi dari uh, ladder terus dibagi dengan jarak antara anak tangga. Oke, ini kalau kita mau lebih detail ya, ini karena di atas sama di bawah ini kan dikurangi anak tangga yang paling atas dengan paling bawah. Di sini saya ambil jaraknya 300 masing-masing. Jadi supaya lebih jelas kita buat seperti ini deh. 2 kali 300. Terus dibagi jumlah anak tangganya. Oke, ini jumlahnya akan jadi 15. Jadi ini nggak boleh, sekali lagi nggak boleh desimal atau koma. Ini kita bisa buat juga misalnya di sini rundown atau pembulatan ke bawah. Ya, jadi kalau dia jumlahnya 14,8 ya, ini dia akan berkurang. Jadi kalau misalnya saya pengen target jarak antar anak tangga itu 300 dan nggak boleh lebih dari 300, ini berarti saya harus round up. Ya, jadi dia dibulatkan ke atas. Jadi jumlah anak tangganya akan selalu lebih dan jaraknya akan kurang dari 300. Jadi kita pakai ini aja. Oke, sekarang saya klik OK. Nah, sekarang kita bikin array-nya. Jadi ini saya buat array ya. Dan array ini harus di group dan associate ya. Ini pakainya yang linear sampai kelas. Jadi saya buat ini dari sini sampai ke sini. Oke, dan ini saya harus kunci ya. Jadi dia harus ngikutin jarak ini selalu. Itu bisa pakai command align, harus nempel ke sini. Jadi dia ngunci. Oke, nah sekarang jumlah anak tangganya sendiri. Saya bisa klik. Ini kita lihat ada jumlahnya ya di array ini. Saya bisa klik juga. Terus saya ganti parameternya. Ya, jadi dia sekarang akan mengikuti jumlahnya itu jaraknya ya sekitar harusnya kurang dari 300. Oke, ini berarti masih ada yang kita harus tambah lagi sebetulnya. Oke, nggak apa-apa. Oke ya, jadi sekarang kita coba ini ladder height-nya jadi 4000. Oke, ini anak tangga juga jaraknya akan dipertahankan. Kalau jarak antara anak tangganya saya buat jadi 250 misalnya, ini akan jadi jumlahnya ditambah ya. Oke, ini untuk yang array kita sudah selesai. Nah, sekarang saya menambahkan satu parameter lagi. Jadi di sini saya punya, saya tunjukkan saja di sini ya.
saya punya misalnya laddernya tingginya 6 meter. Jadi kalau menurut standarnya OSHA ya, untuk yang ini keamanan ini, kalau tangga ini tingginya lebih dari 6 meter atau 20, kalau saya nggak salah 20 feet, itu harus ada cage atau kurungan ini. Jadi kalau misalnya di sini saya mau height kalau dia di bawah 6 meter, terus tapi dia muncul kalau di atas 6 meter, kita bisa bikin di sini. Oke, sebentar saya cek. Ini adalah family terpisah ya. Jadi kalau kita lihat di sini, di edit family, jadi ini nested family ya. Kalau kita lihat, ini sebetulnya adalah sweep ya. Jadi kalau sweep ini saya kasih parameter juga ya. Jadi dia kasih parameter untuk visibility. Sebentar, coba kita cek dari sini. Ya, jadi di sini ada parameter apakah dibutuhkan cage ya. Kalau di sini ada muncul nanti yes no. Ya, kalau kita lihat di edit sini tipenya adalah yes no. Nah, ini yang sekarang saya masukkan parameter ini ke sini ya, di visible. Visible ini kan dia parameternya yes no. Nah, ini saya masukkan ke sini. Ya. Jadi kalau ini nanti dia akan ngelink di parameter di family induknya. Oke, saya tutup. Ini kita nggak perlu save. Oke, jadi cara ngelinknya simple. Di sini saya klik family-nya, edit type, terus di sini saya masukkan ini. Apakah dibutuhkan cage apa enggak? Ini kebetulan nama family-nya sama ya. Ini adalah parameter yang di anaknya, yang di sub family-nya, ini adalah parameter yang ada di induknya. Ya, jadi kalau di sini akan muncul nanti, akan ngambil nilai dari parameter di induk. Nah, jadi caranya supaya dia muncul di ketinggian 6 meter, itu kita buat conditional. Jadi if then ya. Sebenarnya harusnya if then, tapi di Revit itu cukup simple ya. Jadi saya buat ini case required ini juga yes no ya. Di sini ada parameter yes no. Nah, di sini kalau di sini saya tinggal masukkan kalau dia lebih besar dari 5999, artinya begitu dia 6000 dia akan yes. Tapi kalau misalnya dia 5950 misalnya, dia akan bilang no. Jadi kita coba tes ya. Sini 4950. Ini akan langsung mati. Ya, jadi begitu. Oh, sorry, ini 5 harusnya. Ya, 59 dia juga akan mati. Tapi begitu dia 6 meter, dia akan aktif. Ini juga kalau dia 7000, dia akan aktif ya. Jadi kalau tingginya, ini tinggi cage-nya, dia harus ada lebih dari tangga ya. Jadi ini juga dikontrol tingginya dengan parameter seperti ini. Ya, jadi ya sekarang dia tingginya bisa dikontrol juga. Kalau saya punya yang lebih tinggi lagi, misalnya katakanlah sampai 9 meter, ya dia akan juga muncul seperti ini. Oke, jadi cukup banyak yang bisa kita lakukan dengan parameter ya. Jadi selain mengontrol array jumlahnya, kita menggunakan formula, terus menggunakan kondisional. Nah, ini untuk membuat parameter yang family yang parametrik dan cukup kompleks seperti ini. Dan juga fungsinya memaksakan atau mengenforce regulasi ya. Jadi seperti ini aturannya adalah kalau dia tinggi 6 meter, dia harus pakai cage. Jadi dia akan otomatis ngasih tahu, oke, begitu tingginya 6 meter, kita harus pakai cage. Jadi fungsi parameter di Family Revit itu cukup banyak dan sangat membantu. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like videonya dan juga subscribe ke channel CAD Notes. Terima kasih.